Baik, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Ya, baik. Siang, Pak. Ya, siang. Ada tadi Mas Neni, ada Maria Elsiana Gando, Asria, Kherunisa, ada Yovita, ada Heni, ada Suheni. Oke, baik. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini, ya, kita akan berdiskusi mengenai draft artikel ilmiah yang telah saudara unggah untuk memperoleh masukan dan kelebihan dan kekurangan artikel ilmiah yang telah saudara tulis. Ya, baik. Suara saya terdengar jelas ya? Iya, Pak. Ya, baik. Nah, Iya, ya, Pak. baik. Saya tadi buka punyanya. Ada Katarina di sini? Ada nggak Katarina? Oke, tidak ada. Berikutnya ada Asria, ada. Asria ada nampaknya ya. Mana Asria? Oke, baik. Asria, suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Oke, baik ya. Oke, jadi ini saya sudah baca hasil draft artikel yang dikerjakan oleh Asria. Ya, judulnya adalah implementasi program literasi untuk meningkatkan minat membaca siswa kelas 4 SDN 14 Petosang. Ya, oke. Saya mengomentari pertama adalah dari belum substansinya ya, dari format penulisan artikel terlebih dahulu. Yang pertama, ini setiap hurufnya ini sudah bagus ya, huruf besar di awal kata itu sudah bagus ya, i-nya besar, p-nya besar, literasi. Tapi untuk kata sambung untuk itu harusnya u-nya kecil ya, u-nya kecil. Oke, itu sudah bagus. Baik, berikutnya di sini ada program ya, harus tidak boleh disingkat ya. Program studi ilmu perpustakaan itu tidak boleh disingkat. Langsung saja program studi ilmu perpustakaan, jangan prodi. Universitas terbuka itu sudah bagus ya. Baik. Saya masuk ke abstrak, tapi saya belum masuk ke substansi Asria ya. Saya belum masuk ke substansi. Nanti setelah saya menjelaskan ke Asria, silahkan. Nanti saya akan menjelaskan ke artikel berikutnya. Nanti Asria mohon untuk membuat pertanyaan sehingga tuh web 3 ini berjalan maksimal. Baik, Pak. ya, Pak. ya. Mau diperbaiki apa, Pak? Oh, belum, nanti sebentar. Ya, ini saya masih berbicara masalah konteks format penulisannya. Oke ya. Nah, ini format penulisannya. Ini format penulisan dari abstrak itu yang boleh dicetak miring ya adalah yang berbahasa asing. Ini kan berbahasa Indonesia. Benar ya? Ini kan berbahasa Indonesia. Jadi berbahasa Indonesia tidak perlu untuk dicetak miring. Begitu. Itu dari format penulisannya ya, Asria ya. Oke. Oke, berikutnya ya, berikutnya saya masuk ke substansinya ya, saya masuk ke substansinya. Substansinya ya. Substansinya itu adalah tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan minat baca siswa sebelum dan sesudah dilaksanakan program literasi. Ya. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 2 November 2024 di kelas. Nah, oke. Yang tujuan ini saya sudah oke. Nah, untuk penelitian ini dilaksanakan itu tidak usah ya.
Harusnya setelah tujuan ini dia masuk ke metode penelitian. Nah, di sini metode penelitiannya tidak ada, ya. Kegiatan dalam proses pelaksanaan penelitian ini yaitu melakukan wawancara acak kepada siswa kelas berapa ini ya? Ya. Oke. Nah, jadi setelah tujuan itu lebih baik ya adalah metode penelitiannya. Metode penelitiannya apa yang digunakan? Kan begitu, ya. Nah, berikutnya adalah ya hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan dari program literasi terhadap minat baca. Oke. Nah, kalau saya mengomentarinya, substansinya abstrak saja sudah tidak sambung ini ya. Kalau bisa kita lihat, tujuan penelitian adalah mengetahui perkembangan minat baca, ya. Harusnya kesimpulannya atau hasilnya adalah bagaimana perkembangan minat bacanya, kan begitu. Bukan terdapat pengaruh dari program literasi. Ya, ini nggak pas, Asria. Antara tujuan dengan hasil penelitian ini tidak pas, ya. Iya Pak. Tidak pas. Tujuannya yang diubahkah atau hasilnya yang akan diubah, terserah itu, ya, terserah. Nah, tapi kan lebih baik adalah ya hasilnya yang diubah, ya. Tapi kembali lagi ke masing-masing kemampuan mahasiswa. Oke. Secara substansi ya, kalau misalkan siswa SD yang kita teliti itu, saya masih meragukan kevaliditasan data yang disampaikan oleh siswa tersebut, ya. Bagaimana kelas 5 SD ini kalau ditanya tentang kamu tahu dek program literasi membaca ini, dia nggak tahu, dia nggak tahu, karena kelas SD itu bukan ranahnya di situ, ya. Tapi ini akan maksimal, topik ini akan maksimal bila mana informannya adalah dari guru-gurunya, dari pustakawannya, itu lebih maksimal, ya. Jadi program literasi ini yang akan diwawancari adalah guru-gurunya. Itu akan lebih maksimal. Karena kalau misalkan kelas 5 SD yang akan diwawancara, ya, diambil datanya, saya rasa agak-agak nggak pas gitu, ya. Itu yang perlu dipertimbangkan. Oke ya, Asria ya. Sampai sini bisa ya? Ya, baik. Oke, baik ya. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Oke ya. Nah, saya masuk ke dalam mana lagi nih? Nah, pendahuluan. Oke, pendahuluan. Jadi saya baca pendahuluannya ini, oke. Ini bagus, sudah ada data BPS, boleh ya. Tapi kok BPS ini tahun 2010, tahun 2012, 2014, yang data terbaru mana, Asria? Ya, ini saya nembaknya begini, Asria ya. Sepertinya data ini Asria ambil bukan dari websitenya BPS. Benar, Asria? Iya Pak. Benar kan? Nah ya. Nah, dugaan saya benar ya. Data yang Apa Pak? Ya. Tidak apa-apa Pak, atau mau diubah kembali? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Data sudah 14 tahun. Gitu kan. 14. Makin lama data itu kan makin kurang bagus. Kan begitu. Ya. Nah, itu maksud saya, ya. Jadi perlu diubah. Bukan tidak apa-apa, harus diubah. Begitu ya. Nah.
Oke, ini datanya sudah bagus. Oke. Ini sudah masuk ke topiknya gitu kan, ke topiknya. Ya. Pada dasarnya minat baca sangatlah rendah di kalangan siswa kelas 5 SD 14 Petosang, sehingga berakibat terhadap minimnya pengetahuan umum maupun sosial. Kan gitu kan? Perkembangan teknologi merupakan suatu faktor. Sebelum jam pelajaran dilaksanakan, siswa terlebih dahulu diberikan waktu sekitar 20 menit untuk literasi. Akan tetapi sebagian dari mereka lebih memilih bermain atau melakukan sesuatu hal yang tidak berkaitan. Nah, pertanyaan saya, apakah paragraf ini bisa dipercaya? Kevaliditasannya bagaimana, Asria? Kevaliditasannya bagaimana? Ayo silakan Asria. Ada statement dari Asria ya, bahwa minat baca di kalangan siswa kelas 5 SD ini rendah. Nah, itu statement pertama. Gitu kan? Statement kedua atau pernyataan kedua adalah sebelum jam pelajaran siswa diberikan waktu kurang lebih 20 menit. Ya, tapi tetap saja masih banyak sebagian yang lebih memilih bermain atau melakukan sesuatu yang tidak berkaitan dengan pelajaran. Bagaimana Asria ini, Asria? Bagaimana saya kalau pernyataan ini bahwa itu benar? Silakan Asria dijawab. Biasanya itu anak-anak suka bermain, Pak. Pertanyaan saya, Asria, ya, paragraf ini ya, bagaimana saya bisa percaya kalau pernyataan Asria ini benar? Ayo. Silakan Asria. Saya buka file dulu. Ya. Nah, baik ya. Jadi yang perlu diperhatikan untuk mahasiswa, jika ada statement ya, jika ada statement dari Anda itu ya bagaimana ya saya sebagai sebagai pembaca itu tahu data itu benar. Oke. Ya. Oke, baik. Kita lihat dibanding dengan data yang ada di atas ini. Oh, datanya dari BPS, ya. Oh, saya percaya di situ. Datanya dari BPS, yang mengeluarkanlah BPS. Ya sudah, saya percaya di situ, ya. Apalagi ada data tahun 2014, itu saya percaya. Tapi statement yang dikeluarkan oleh Asri ya, bahwa minat baca rendah itu dari mana? Gitu. Ya. Dan untuk yang ada di online ini semua, mohon diperhatikan, jika ada statement yang disampaikan oleh Anda, itu bagaimana si pembaca itu bisa percaya dengan statement Anda. Kan begitu. Ya. Ya begini sederhananya lah. Ada seorang laki-laki melamar Anda. Kan begitu kan? Datang ke rumah Anda, melamar, berbicara, maksud dan tujuannya datang adalah untuk melamar. Oke. Ya. Nah, dia bercerita, ya, saya punya mobil 2, rumah 1, sepeda motor 1, ya. Maharnya ada 100 juta. Bagaimana pernyataan dia bisa dipercaya? Itu maksud saya. Ya. Bagaimana? Ya, bagaimana pernyataan si laki-laki itu yang melamar datang ke si perempuan bisa dipercaya? Nggak gampang.
Oke, begitu ya. Nah, perlu perlu perbaikan. Baik, sebentar ya. Saya tinggal dulu sekitar 5 menit. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, ini perlu diperbaiki ya Asria ya. Bagaimana? Asria masih di tempat? Halo. Halo Asria, masih di tempat kah? Halo Asria. Oh, oke, ternyata si Asria ya keluar. Baik. Saya lanjut ke artikel berikutnya ya. Ya. Nanti mohon kalau Asria sudah join saya dikasih tahu ya. Oh, ini ada Katarina. Ya. Oke. Selamat siang Katarina. Iya Pak. Oke. Oke, terdengar suara saya ya? Dengar Pak. Baik. Mohon tidak di mute ya. Ya, di unmute saja terus karena kita sedang melakukan sesi diskusi. Baik. Iya Pak. Nah, ini ada artikel punyanya Katarina Nonalado. Benar ya ini ya? Iya Pak. Oke, baik. Ada judul pengaruh sikap orang tua terhadap minat baca siswa di SDK Santo Pelipus Tanah Jaya. Ya. Nah, saya masuk ke substansinya, ya, Ya. Ini, nah, oke ya, saya belum masuk ke metode penelitian ini, tapi pikiran saya sudah mau menuju ke metode penelitiannya. Oke. Pengaruh sikap orang tua terhadap minat baca siswa di STK Santo Pelipus Tanah Jaya. Oke. Ya. Dari judul saya sudah oke. Mudah-mudahan setelah saya koreksi di bawahnya tidak berubah judulnya. Oke, kita masuk ke abstrak. Ya, kita masuk ke abstrak. Nah, di abstrak, ini sama kayak si siapa tadi ya, si Asria tadi, penulisannya tidak boleh cetak miring karena abstraknya adalah abstrak bahasa Indonesia,
ya. Oke. Ini dari saya langsung masuk ke substansinya. Kalimat ini ya itu ya kira-kira kalimat apa? Katarina? Ya, Kalimat Pak. kalimat pertama ini adalah kalimat apa? Di abstrak, Pak. Iya, di abstrak. Bisa lihat layar saya kan? Enggak. Bisa. Eh, saya sebentar ya, saya screen dulu. Oh, sebentar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis. Nih, kira-kira muncul ya siapa? Katarina. Nah, oke ini lihat Ya, di Pak. layar saya. Penelitian ini menganalisa bagaimana itu kalimat apa yang kira-kira? Termasuk kalimat masalah kah? Kalimat rumusan masalah kah? Atau kalimat yang apa? Analisis bagaimana sifat rumusan masalah. Mm-mm. Sikap orang tua dapat memengaruhi minat siswa Ya, dalam membaca. kira-kira ini kalimat apa? Ya, termasuk ke aspek yang mana, Katarina? Rumusan masalah, Pak. Rumusan masalah. Oke, baik. Yang disampaikan Katarina itu benar, ini rumusan masalah. Tapi penempatannya dalam abstrak itu tidak perlu. Ya, tidak perlu. Langsung saja tujuan penelitian, atau mau ditambahkan dulu satu kalimat pembuka, boleh. Kalimat keduanya adalah tujuan penelitian, itu boleh. Ya. Nah, kan begitu. Terus berikutnya, ini ada minat baca siswa sekolah dasar yang rendah merupakan persoalan yang butuh perhatian serius. Nah, harusnya kalimat ini ya Katarina ya, itu menjadi Ya, Pak. di awal kalimat. Ya. Minat baca sekolah dasar yang rendah merupakan persoalan yang butuh perhatian serius. Ya, mengingat bahwa membaca adalah keterampilan dasar dalam belajar. Titik. Tujuan penelitian ini adalah begitu. Iya, Pak. Gitu ya, tujuan. Nah, itu. Ini sebenarnya strukturnya sudah mulai nampak di sini ya. Berikutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode survei. Baik, boleh. Ya. Data dikumpulkan melalui kuesioner untuk menilai pandangan orang tua dan boleh ya. Nah, terus penelitian tersebut mengungkapkan adanya. Nah, kira-kira ini kira-kira apa ini? Kalimat apa kira-kira? Katarina. Penelitian tersebut mengungkapkan adanya hubungan positif. dan Nah, kira-kira kalimat itu aspeknya aspek yang apa? Yo. Silakan. penelitian tersebut mengungkapkan adanya hubungan positif. Iya, kira-kira apa itu? Kalimat apa kira-kira? Nah, oke ya. Nah, makanya tujuan penelitiannya tidak ada, jadi agak susah untuk menganalisa kalimat yang ini. Ya. Nah, Iya, Pak. ini saya anggap adalah kalimat ini saya anggap adalah hasil penelitian. Ya. Ini hasil penelitian. Oke ya. Sebesar 64,2 terhadap. Oke, ini hasil penelitiannya. Nah, di sini tidak usah menyarankan nih kalimat ini nih ya. Penelitian ini menyarankan bahwa tidak perlu ada saran, langsung aja kesimpulan ya. Langsung aja kesimpulannya apa. Oke. Secara struktur abstrak ini sudah cukup bagus. Kalau saya kasih nilai ya kasih nilai 70 lah, kalau masih
mau 80 atau 90 perlu perbaikan sedikit ya. Tujuan penelitiannya dimunculkan, kesimpulannya tidak dimunculkan, kan begitu. Oke ya. Nah, berikutnya ada yang namanya kata kunci. Ini kunci apa maksudnya? Kan begitu. Harusnya ditambahkan kata kunci. Kata kunci pun yang disampaikan masih kurang pas ya. Oke, kurang pasnya bagaimana? Kata kunci itu kan merepresentasikan dari judul, kan begitu ya, dari judul, dari sebuah artikelnya itu sendiri. Kalau misalkan saya ketik sikap orang tua di Google, itu munculnya tuh bagaimana? Kan begitu kan? Munculnya dia akan banyak sekali, dan artikel Anda akan muncul di halaman ke-1000 mungkin. Jadi bagaimana? Kita lihat dari apanya? Dari judulnya. Begitu kan? Nah, dari judulnya bisa, dari kesimpulannya bisa, bahwasanya minat baca yang ada di SD K Santo begini, negatif atau positif, disitulah disampaikan di abstrak. Ya, abstrak itu kan boleh, di kata kunci itu kan boleh berupa kata atau frasa, kan begitu. Ya, jadi ini perlu diperbaiki. Oke ya, baik. Ya, Pak. Oke, Katarina masih di sini. Nah, ya ini abstraknya, format tulisannya perlu diperbaiki. Ini cetak miring pun nggak apa-apa ya. Oke. Ada berikutnya adalah pendahuluan. Ya. Nah, ini saya bertanya juga, permasalahan rendahnya minat baca Indonesia masih menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan. Ini kata siapa? Katarina. Itu kan pernyataan. Ya. Iya, Pak. Itu kira-kira gimana itu? Pernyataannya siapa itu? Permasalahan rendahnya minat baca di Indonesia masih menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan. Benar ya? Ini saya perlu ingatkan kepada Anda semua yang ada di Microsoft Teams ini, ya, di Web 3 karya ilmiah ini, bahwasannya ketika ada statement yang Anda sampaikan itu wajib didasarkan data. Siapa yang ngomong? Kan begitu. Ya, siapa yang ngomong, siapa yang membuat pernyataan, itu harus jelas. Begitu. Oke. Berikutnya, ada berdasarkan studi program for International Student Assessment atau PISA, ya, Indonesia masih berada di peringkat bawah dalam kemampuan membaca dibandingkan negara. Oke, ini menurut PISA. Tapi ada yang kurang nggak kira-kira, Katarina? Ada yang kurang nggak? Yang saya bold itu? Ada. Ada apa yang kurang? Kira-kira apa yang kurang? Tahunnya yang kurang. Itu yang pertama. PISA tahun berapa? Begitu. Studi program tahun berapa? Kan begitu. Terus yang kedua, pasti ada datanya. Ya, karena dia ada kata-kata dibandingkan negara-negara lain. Itu wajib ada datanya. Datanya pun wajib berupa angka. Begitu ya. Ini Katarina perlu diperbaiki. Oke. Nah, ya. Oke ya. Nah, berikutnya ini saya cek, oke ya. Jadi masalahnya ada di mana, Katarina? Iya, Pak. Masalahnya ada di mana? Masalahnya ada di mana coba, Katarina? Nah, ya. Dalam struktur pendahuluan itu harus ada permasalahannya.
Sebetulnya ada beberapa komponen, ada masalahnya atau riset gapnya, terus ada novelty-nya atau pembaharuan, begitu kan? Terus ada urgensi itu. Nah, 3 ini belum muncul, Katarina. Ya, Ya, Pak. 3 ini belum muncul. Anda bisa munculkan di bab 1 ini. Karena bisa lihat kan kemarin di apa namanya? Di template-nya ya. Mana saya cari template-nya dulu. Saya download ulang lagi template-nya sebentar. Mana template-nya? Aktivitas belajar 7. Nah, ini ada template artikel nih. Yang kita lihat ya. Nampak layarnya? Nampak. Nah, ya. Apa namanya? Artikel title ya di sini ya. Iya. Oke, baik. Kita lihat. Nah, ini yang kemarin saya ini for readers to know the uniqueness, novelty, urgency, significance of research. Ini harus muncul. Ya. Itu yang belum ada di Katarina. Oke, baik. Ya. Saya masuk lagi ke Katarina. Baik ya. 3 itu belum muncul ya Katarina ya. Iya, Pak. Pelajari sendiri itu. Minggu lalu sudah saya sampaikan. Ya, minggu lalu sudah saya sampaikan di situ. Ya, oke, baik. Berikutnya ya. Nah. Oke. Sama tujuan penelitian di dalam bab pendahuluan itu harus muncul. Ini belum muncul, Katarina. Ya, Pak. Ya, nanti saya tanya kembali ya apa yang saya jelaskan, apa yang menjadi revisi dari artikelnya Katarina. Oke. Ya. Baik. Nah, saya masuk ke metode. Oke. Nah, metodenya sudah saya duga ya. Oke. Populasi penelitian mencakup seluruh siswa SDK. Oke ya, seluruh SDK. Seluruh siswa SDK. Kita kunci dulu di situ ya, Katarina ya. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SDK. Ya. Oke? Iya, Pak. Oke, kita kembali lagi ke judul. Ya, pengaruh sikap orang tua terhadap minat baca. Ya, pengaruh sikap orang tua. Ya, tapi di si metode penelitiannya adalah seluruh siswa SDK. Bagaimana ceritanya, Katarina? Judul Katarina adalah pengaruh sikap orang tua. Ya, tapi setelah dicek di populasinya adalah mencakup seluruh siswa SDK. Di judulnya orang tua, di metode penelitiannya seluruh siswa SDK. Bagaimana itu, Katarina? Ayo. Kalau Katarina mengerjakan sendiri pasti tahu. Ya. Silakan. Iya, Pak. Iya, Pak. Gimana? Di judulnya pengaruh sikap orang tua. Benar ya, kita kunci dulu ya. Tapi di metode penelitiannya, populasinya adalah seluruh siswa SDK. Di metodenya adalah siswa, ya populasinya siswa, tapi kok di judulnya pengaruh sikap orang tua. Bagaimana itu, Katarina? Mungkin populasinya yang salah, Pak. Tidak ada kata mungkin. Penelitian itu tidak ada kata mungkin. Ya.
Nah, makanya tadi saya mau masuk ke metode penelitian, saya tahan dulu. Ini ada yang aneh ini di sini. Ya. Jadi populasinya yang salah yang mana? Seluruh siswa. Jadi yang salah seluruh siswa. Populasinya yang salah. Halo Katarina. Iya Pak. Oke. Nah ya. Nah, jadi yang ini menurut Katarina yang salah adalah seluruh siswa. Oke, kita lihat nanti revisian berikutnya ya. Kita lihat revisian berikutnya. Benar atau tidak. Oke ya. Nah, kalau Katarina benar-benar mengerjakan sendiri pasti tahu alurnya. Itu ya. Saya aja yang baru saya baca 1 minggu ini sudah paham alurnya. Ya. Oke. Pengumpulan data dilakukan melalui 2 instrumen utama. Kuesioner ya, sikap orang tua yang mengukur aspek kognitif, afektif dan konatif. Oke ya. Berikutnya adalah kedua instrumen tersebut menggunakan skala Likert dengan 5 pilihan jawaban yang telah melalui uji validitas. Oke. Skala Likert itu yang seperti apa, Katarina? Halo. Iya Pak. Skala Likert itu yang bagaimana? Halo? Metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat pendapat atau persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap fenomena sosial. Oke. Ya. Biasanya angkanya berapa aja skala Likertnya? Ya, nih. Oke. Nanti akan saya simpulkan dari artikel Katarina ini. Ya, menjiplak atau tidak. Itu ya. Oke, menjiplak atau tidak. Oke ya. Berikutnya, ya ini ada uji validitas. Bagus ya. Menggunakan rumus product moment person boleh, reliabilitas alpha Cronbach itu bagus ya. Sebelum pengambilan data dilakukan uji instrumen kepada 30 responden. Nah, ya. 30 responden. Jadi seluruh siswanya ada berapa? Katarina. Di sini kok muncul 30 responden. Siswa, Pak. Kenapa? Katarina, perhatikan pertanyaan saya ya. Ya. Di populasi Anda mencantumkan seluruh siswa SDK. Oke? Iya, Pak. Nah, tapi setelah dilihat di uji instrumen 30 responden. Populasinya berapa? Seluruh siswa. Populasinya berapa? Silahkan, ayo. 30, Pak. Berapa? 30. Populasinya 30. Iya, Pak. Oke. Tahu dari mana respon populasinya 30 apa 30? Banyaknya siswa di sekolah itu, Pak. Banyaknya siswa di sekolah itu. Di sekolah itu siswanya hanya 30. Iya, Pak. Sekolahnya di desa terpencil. Nah, 30. Saya tahunya dari mana kalau pernyataanmu itu akan benar?
Sedangkan di populasinya itu nggak Anda sebutkan di sini, Katarina. Iya, Pak. Iya Pak, apa? Coba alur berpikirnya itu yang runtut. Ya, populasimu nggak kamu sebutkan. Benar? Ya. Sampelnya, teknik pengambilan sampelnya ya masih teknik simple random sampling. Kalau misalkan 30 populasinya, tidak boleh menggunakan teknik simple random sampling. Harusnya apa? Total sampling semuanya itu. Ini nanti saya akan kasih kesimpulan dari artikelnya Katarina ini. Ya, saya akan memberikan kesimpulan. Oke. Saya masuk. Ya, ini saya anggap udah oke. Hasil dan pembahasan. Oke. Nah, deskripsi data boleh. Ya. Ini aspek kognitif, afektif, konatif, minat baca boleh. Ya. Boleh. Nah, implikasi penelitian boleh. Kesimpulan dan saran boleh. Oke ya. Ucapan terima kasih tidak usah. Oke. Nah, pertanyaan saya, Katarina. Iya, Pak. Pertanyaan saya, ya. Nah, pertanyaan saya, ya. Mana tadi metode penelitiannya? Oke. Pertanyaan saya adalah hasil uji validitasnya berapa? Ini saya mau menanyakan ini. Hasil uji validitasnya berapa? Ya. Hasil uji reliabilitasnya. Bisa ditunjukkan saya sekarang? Ayo. Setelah itu hasil uji normalitasnya. Mana? Ya. Hasil uji pengaruhnya mana? Ayo, Katarina. Pertanyaan saya satu saja. Kamu ambil artikel ini dari mana? Halo? Iya, Pak. Kamu ambil artikel ini dari mana? Halo Katarina. Katarina ambil artikel ini dari mana coba? Ayo. Copy paste bulat-bulat kah? Halo Katarina, apakah artikel Anda copy paste bulat-bulat? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Saya akan mengecek keaslian dari artikel Anda, ya. Karena Anda sudah membuat pernyataan tidak, Pak. Oke, baik. Nah. Ya. Ya, kita cek terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan saya nggak terlewat. Ya.
Ucapan terima kasih tidak usah, Pak. Tidak usah. Ya. Oke, saya akan share screen. Ya, share screen. Muncul ya. Nih. Ini artikelnya Katarina, sedang saya cek Turnitin. Ya. Karena Katarina tadi bilang tidak. Kamu ambil artikel dari mana? Copy paste dari mana? Tidak, Pak. Oke, kita lihat kemiripannya. Nah, 27%. Oke ya. Masih di batas ambang yang cukup tinggi. Oke ya, kita lihat. Kita lihat sumber utamanya dia tuh ya, kebanyakan dari UIN Suka. Ya, UIN Suka. Oke. Nah, ini masih batas umum ya, batas yang masih umum, tapi nanti perlu diturunkan lagi. Ya. Nah, Katarina ya. Nah, ini kalau dari segi substansi saya masih menilai nilainya adalah 50. Karena saya tidak mendapati uji apa aja tadi, uji Kolmogorov-Smirnov ya kan, uji regresi linear sederhana untuk menguji hipotesis, populasinya berapa, sampelnya berapa, kan begitu. Terus uji validitas reliabilitasnya pun belum ada. Ini gimana? Ya kan? Nah, sedangkan yang Anda sampaikan di sini ya ini coba 75% ini dapat dari mana, Katarina? Kan begitu ya? Ini dapat dari mana? Begitu maksud saya. Katarina ini mau meneliti si orang tuanya atau si siswanya? Itu anehnya di awal di situ. Ya. Nah, perbaiki. Nah, sesuaikan template yang ada. Ya, template-nya kan ini udah ya. Template-nya kan sederhana seperti ini. Template dari introduction tadi berarti pendahuluan. Ini pun belum ada. Uniqueness, novelty, urgency, significance of research itu pun belum ada ya. Jadi saya masih ngasih nilai ya jadi banyak perbaikan yang perlu diselesaikan. Oke ya. Nah, ini koreksinya untuk Katarina. Metode penelitiannya itu secara keseluruhan sudah bagus, tapi masih lemah di pembahasan. Hasil pembahasan ini masih lemah. Ini yang masih perlu ditingkatkan lagi. Begitu ya. Nah, Katarina silahkan diperbaiki. Saya terakhir untuk Katarina, saya akan masuk di daftar pustaka ya, daftar pustaka ya, daftar pustakanya. Oke ya, daftar pustakanya. Oke, saya akan melihat coba karton ini gini, saya masuk di sini aja lah ya. Saya mengecek Sugihartono. Nah, Sugihartono itu hanya ada di daftar pustaka. Di citasinya tidak ada Katarina. Ya, tidak ada. Saya cek ulang. Ahmadi. Ya, Ahmadi. Nah, tidak ada Ahmadi. Citasinya tidak ada di body text itu, tidak ada, hanya ada di daftar pustaka. Saya melihat Rahim ya. Saya akan ngecek lagi si Rahim ya, akan ngecek lagi si Rahim. Tidak ada Katarina. Daftar pustakanya itu daftar pustaka saya anggap bohong-bohongan karena tidak ada di mana, tidak ada di
body text. Pembahasan. Ya, citasinya tidak ada. Ini yang perlu diperhatikan. Baik, sampai situ saja ya. Mohon diperbaiki semuanya. Nah, berikutnya si Asri sudah datang. Halo Asri. Belum, Pak. Belum, Oh, baik. maaf Pak, sama tanya. Ya, silahkan. Karena sudah ada banyak perbaikan, jadi saya hapus lagi yang sudah saya unggah, kan, Pak? Yang sudah diunggah dihapus. Iya, Pak. Ya, dihapus, di upload file yang terbaru ya. Ya. Ini apakah boleh, Pak, setelah saya perbaiki semuanya tadi, ini saya kirim untuk Pak cek lagi baru saya unggah. Langsung diunggah saja ya. Oh iya, Pak. Langsung diunggah saja, tidak usah ke saya dulu, tidak usah, langsung aja unggah ke e-learningnya aja ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Asria tidak hadir. Baik, saya masuk ke artikelnya. Oke. Helena ada di sini. Helena, waduh, tidak ada pula ya. Oke. Helena tidak ada. Helena tidak ada. Saya masuk ke Suheni. Halo Suheni, ada nih kayaknya. Halo Suheni. Halo Suheni. Suara saya terdengar jelas kah? Halo Suheni, mohon open mic-nya. Silakan. Halo Suheni. Saya tidak bisa berkomentar banyak kalau tidak aktif mikrofonnya. Halo Suheni. Ya. Open mic terus ya. Halo. Iya, Pak. Open mic terus ya. Iya, Pak. Oke, baik. Saya akan mengkoreksi hasil pekerjaan Anda. Ya. Muncul di layarnya Suheni. Iya, Pak. Judulnya peran perpustakaan ya. Iya. Oke, baik. Nah ya, ini peran perpustakaan sekolah dalam meningkatkan minat baca siswa. SMK Negeri 3 Penajam Pasir Utara. SMK unggulan. Ini apa maksudnya? Ini apa? Pusat keunggulan, Pak. Enggak, SMK keunggulan itu maksudnya apa di sini? Sebagai apa kedudukannya? Halo. Banyak. Ya, Pak. SMK keunggulan yang di sini maksudnya apa? Keunggulannya dengan kejuruannya, Pak. Begini ya, Suheni. Jadi ini kan SMK unggulan itu kalau nggak salah tagline ya atau atribut yang disampaikan oleh pemerintah setempat. Benar ya? Bahwa SMK Negeri 3 itu unggulan, benar? Ya, betul, Pak. Nah, tidak perlu di artikel disampaikan SMK keunggulan, tidak perlu. Oh, jadi dihapus aja, Pak. Namanya SMK Negeri 3 itu SMK Negeri 3 Penajam Pasir Utara atau SMK Negeri 3 Penajam Pasir Utara SMK keunggulan. Ayo, yang mana? SMK 3 Penajam, Pak. Penajam kan? Jadi SMK keunggulan nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Nah, dihapus saja berarti. Ya, Pak. Ya, oke. Nah, saya masuk ke abstrak. Oke.
ya, ke abstrak. Nah, ini tujuan sudah ada, udah bagus. Mengetahui peran perpustakaan. Oke, ini berarti Suhening ikut web 1, web 2. Oke, ya. Nah, saya masuk ke kalimat berikutnya, ya. Saya masuk kalimat berikutnya. Oh, yang benar itu saya kasih warna hijau. Nah, perpustakaan sekolah merupakan salah satu lembaga yang menyediakan berbagai macam koleksi. Nah, gitu. Nah, kalimat ini ya, nih. Ini kalimat ini nggak perlu. Ya. Kalimat ini nggak perlu. Perpustakaan sekolah merupakannya, itu nggak perlu. Ya. Nah, kalau mau seperti ini nih, peran perpustakaan sekolah sebagai salah satu sumber belajar dan dapat diinginkan mampu menjadikan tempat pengembangan minat baca. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran perpustakaan sekolah, gitu. Ya, Pak. Ini terlalu boros ini, ya. Nah, terus berikutnya ada metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Oke, boleh. Kualitatif boleh, ya. Nah, dengan teknik pengumpulan data yaitu observe, wawancara, dan dokumentasi dengan informan 6. Nah, udah. Sampai sini aja, ini bagus, ya. Ya, Pak. Nah, tuh beda lagi kan, SMK Negeri 3 Pasir Utara, SMK unggulan. Nah, Ya, itu. Pak, nanti saya baikin, Pak. Makanya di papan namanya itu kan, di plang namanya kan hanya SMK Negeri 3 Penajem Pasir Utara, iya kan? Tapi di bawahnya itu, Pak, ada SMK Pusat Keunggulan. Iya, itu atribut. Yaitu iya, atribut. sudah, Pak. Siap. Nama di dinasnya apa? SMK 3 Penajam. Penajam. Iya kan? Nah, Ya, Pak. terus adapun menjadi fokus ini nggak perlu. Peran Siap, perpustakaan sekolah dalam meningkat baca belum berjalan baik. Nah, ini yang belum ada di abstrak itu adalah hasilnya. Ya, hasil dan kesimpulannya itu belum ada. Itu perlu perbaikan lebih lanjut, ya. Perlu Ya, perbaikan Pak. lebih lanjut. Oke, diperbaiki. Nah, kata kunci. Sebentar. Kenapa, Baran? Mama lagi jemput teteh, bentar ya. Ya, baik, kita lanjut ya. Peran perpustakaan dalam meningkatkan minat baca belum berjalan dengan baik, ya kan? Nah, ini tidak jelas. Ini bisa dikatakan kesimpulan kalau menurut saya, ya. Ya. Ya, oke, itu yang perlu diperbaiki. Saya masuk ke ini ya. Ke pendahuluan. Oke, pendahuluan latar belakang ini sudah sesuai dengan template, ya. Satu paragraf itu diwajibkan ada 3 kalimat. Ya, ini ada berapa nih? Cuma 2 kalimat saja, Suheni. Ya, diperbaiki. Oke. Nah, saya membaca secara cepat saja biar semuanya kebagian saya koreksi. Ya, nah, terus berikutnya berdasarkan pra-survei boleh. Nah, rendahnya minat siswa untuk mengunjungi perpustakaan hanya 460%. Ini gimana maksudnya? Suheni. Iya, Pak. Nah, apa itu maksudnya tuh? Kami jumlah siswa ada 670. Sedangkan yang berkunjung itu, Pak, sedikit sekali. Ya, berarti artinya, ya kan, 460 ini tidak perlu diperbaiki. Oh iya, Pak. Sampaikan saja 460% itu apa maksudnya, kan begitu.
Ya, selama 1 bulan dari jumlah mungkin 46 aja mungkin yang berkunjung ke Iya, Pak. perpustakaan, gitu kan? Nah, Ya. itu. Oke, ini ya. Disebabkan beberapa faktor karena rendahnya minat baca itu sendiri, kurangnya koleksi. Nah, belum lengkapnya. Oke. Jadi, riset problem atau masalahnya itu sudah muncul. Tinggal tambahkan novelty, urgensi, sama uniknya. Ini belum ada di sini. Ya, uniknya belum ada. Ya. Terus masalahnya sudah banyak di sini kan, kurangnya koleksi, ya, belum lengkapnya fasilitas. Itu sudah bagus maksud saya ya. Terus berikutnya ini sebentar, saya baca sebentar. Tujuannya oke ini. Nah, ini perlu ditambahkan jumlah koleksinya berapa ya, terus Anunya ya, Pak, jumlahnya ya. iya, sirkulasi, laporan sirkulasi ya, peminjaman pengembalian itu berapa, terus data keanggotaan yang aktif dan yang tidak aktif itu ada berapa disampaikan, kan begitu ya. Nah, Pak. oke, itu yang jadi masukan saya ya. Nah, terus tadi dari 3 yang sudah saya koreksi, di pendahuluan tidak dicantumkan yang namanya nih ya. Kalau dari template itu tidak dicantumkan yang namanya apa ya, penelitian terdahulu ya. Penelitian terdahulu tidak dicantumkan. Ini yang perlu menjadi tambahan ya, yang belum menjadi tambahan. Nah, harus dilihat dulu ya. 5 penelitian terdahulu itu belum ada. Oke, saya lanjut ya. Lanjut ke ini nggak perlu rumusan masalah begini, nggak perlu, tujuan berarti nggak perlu. Jangan seperti ini, formatnya format seperti template artikel itu saja ya. Pak, ya. Tidak usah ini kan, tidak usah seperti skripsi gitu yang Suheni kan nggak mengerjakan skripsi ya. Nah, tinjauan pustaka ini tidak usah. Tinjauan pustaka ini masukkan aja ke dalam pendahuluan itu, teori utamanya yang dijadikan dasar untuk meneliti itu yang seperti apa, itu sampaikan saja. Apalagi saya sudah cek di sini peran perpustakaan, cuman perannya aja, mana indikatornya, kan itu yang belum ada ya. Oke, berikutnya metode penelitian ya. Metode penelitian ya, menggunakan kualitatif boleh ya. Nah, kira-kira metode penelitian yang di sini Soheni dengan yang ada di abstrak, apa yang berbeda coba? Saya sudah bisa melihat. Yo, apa yang membedakan? Bentar ya, Pak, ada siswa. Ya. Udah, siswanya tunggu dulu ya. Siswanya suruh menunggu dulu. Ini kan jam kuliah ya. Apa, Pak, tadi, Pak? Nah, ikan ya, yang ini selain non teknis,
abaikan yang di sekeliling Suheni dulu biar bisa fokus. Ini Suheni ini ikut karya ilmiah ini yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, Apalagi pertama, hati-hati ya. Itu pengalaman dari Ica, itu ada Khairunisa di sini ya. Dia yang kedua ya. Ya, benar ya Ica, ada di sini. Jadi kalau nggak serius, ya udah nanti Pak saya itu lebih baik nggak usah dilanjutkan. Itu kalau menurut saya ya. Nah, jangan sampai ada kesan saya sudah luar biasa menyampaikannya tapi masih ada batu-batu kerikil di situ. Kita 2 jam di sini sudah fokus saja. Siswanya itu suruh menunggu di luar. Kalau ada kawan-kawan guru tunggu dulu, masih kuliah, begitu ya. Ya kalau ya kalau misalkan siswa atau guru itu masih ngeyel untuk menjumpai Suheni, nanti saya telepon, dah begitu aja. Ya, oke, kita lanjut lagi. Ya, pertanyaan saya, apa yang berbeda dari metode penelitian dengan yang ada di abstrak, seperti yang kayak di artikel kedua tadi? Ayo, apa yang berbeda? Ayo, apa yang berbeda? Halo Sueni. perannya kali Pak. Apanya? Peran perpustakaan sama Sama apa? konsepnya Pak. Oke ya. Nah, ya. Ya. Jadi ini yang sangat berbeda kita lihat. Ya. Informasi membantu peneliti termasuk kepala perpustakaan 1, 2, 3, 4. 4 ya Suheni ya di metode penelitian ya, dicek ya. Kita cek di abstrak. Tuh. Coba. Dengan jumlah informan 6 yang terdiri dari kepala perpustakaan, 2 orang petugas, 3 orang siswa SMK. Ya. Oke? Apa yang salah coba? Salahnya Pak, jumlahnya di penelitian hanya ada 4, di atas ada 6. Tuh, kan? Siswa. Ini kan kerjaan Suheni sendiri, bukan saya mengerjakan. Bener kan? Iya Pak. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Ya siapa? Ya, nah oke. Nah, tuh ya, tuh sama. Ini kalau di sini sama nih. Kepala perpus, 2 orang petugas sama, tapi kok di sini kok berbeda begitu entah. Ya. Oke, baik. Ya, saya lanjut ke hasil penelitian pembahasan. Ya. Oke. Di SMK ini ada berapa jurusan? 7. 7. Oke. Ya, nah ini hasil penelitian pembahasan, tidak perlu yang namanya sejarah singkat ini, tidak usah, langsung aja. Perannya apa saja? Oke, ini pembahasan hasil wawancara. Jadi langsung itu aja Pak yang di Sesuaikan atasnya dengan dihapus. template-nya. Template-nya kan gini kan? Tuh, template-nya nih. Nih, template-nya kan?
Ini kan template-nya. Iya kan? Ya, Pak. Nah, tempatnya aja. Coba diperhatikan nih. This section is the most important section of your article. Sesi result dan discussion itu merupakan bagian terpenting dalam artikel. Oke ya. Nah, baik berikutnya ya. Tapi Pak, saya mau bertanya, seandainya saya kurangin nih Pak, tapi dia nggak sampai 13 lembar gimana Pak? Itu nanti ada revisi ulang atau lulus aja Pak? Lulus aja gimana maksudnya? Kan seandainya saya hapus nih punya saya kan, yang tadi tidak diperlukan. Jadi kan otomatis lembarannya lebih sedikit Pak isinya. Yang menjadi patokan itu bukan lembarannya. Ini. Coba Ya, Pak. baca. Sudah baca belum? Template-nya dibaca. Ya. Ya sih Pak. Nah, ada jumlah halaman apa tidak? Tidak ada. Berapa itu? S between 4.000 sampai 8.000 kata. Kita lihat punya Suheni ada berapa kata? Nah, tuh statistiknya. Ya, nih. Ya, 2000 tuh 659. Benar? Iya, Nah, benar Pak. Oke, kita lihat di sini ketentuannya 4.000 sampai 8.000. Ya. Nah, mengerjakannya itu sesuai dengan template terlebih dahulu gitu kan. Nih contoh, saya bikinkan ya. Nah, ini pendahuluan gitu kan. Terus halaman berikutnya adalah metode penelitian gitu ya. Nah, penelitian. Nah, berikutnya adalah hasil dan pembahasan begitu. Berikutnya adalah kesimpulan begitu ya. Setelah itu daftar pustaka. Udah gitu aja, tidak perlu ada namanya seperti yang Suheni itu tadi ya. Ada yang namanya deskripsi, teknik analisis data, itu jadikan satu bagian saja. Itu. Iya, Pak. Ya, oke. Ini di sini ada namanya pembahasan hasil wawancara. Ya, pembahasan hasil wawancara. Benar ya? Benar. Ini yang dikatakan Suheni. Saya akan ngecek hasil wawancaranya. Mana hasil wawancaranya? Ya. Mana hasil wawancaranya? Pembahasan hasil wawancara. 1, mempromosikan. Ya, mana hasil wawancaranya? Belum saya tambahin, Pak. Loh. Belum ditambahkan. Oke, kita lihat ya nanti ya. Kita lihat nanti ya. Benar-benar ada apa tidak hasil wawancaranya. Oke. Nah, jadi peran perpustakaannya apa? Peran perpustakaannya apa saja? So ini. Ya. Peran perpustakaannya apa aja? Teorinya tuh, ya ini makanya teorinya pun nggak jelas ini, so ini. Ya, teorinya nggak jelas. Ini saya lihat ya. Kita lihat mana tadi. Ya, peran perpustakaan nih. Teorinya mana perannya? Ya. Sangat sentral dalam meningkatkan minat baca. Kegiatan membaca tidak dilepaskan dalam keadaannya. Bahan koleksi bacaan memadai baik dari segi jumlah. Perannya apa saja? Perannya mempromosikan bagaimana mempromosikannya begitu. Jadi Suheni, artikel Anda ini kalau masih bertahan seperti ini tidak lulus. Ya Pak, saya baikin. Ya. Kalau masih bertahan seperti ini tidak lulus.
dari template-nya sudah salah, begitu kan? Dari metode penelitiannya sudah belum bagus, teorinya tidak jelas. Ingat, teorinya tidak jelas, itu sudah amburadul. Mempromosikan, menyebarluaskan informasi. Apa bedanya mempromosikan sama menyebarluaskan informasi? Memberdayakan pengguna. Ini hasil dan pembahasanmu ini merupakan pemikiran Suheni sendiri kan? Pak. Nah, udah kenapa masalahnya? Nggak sistematis, ya. Nggak sistematis. Itu maksud saya. Ya, perlu diperbaiki. Oke. Nah, kesimpulan aja langsung, kesimpulan, tidak ada saran. Sarannya itu masukkan jadi satu. Ini kenapa kok ini warna apa di bold? Standar dari mana? Dari saya sendiri. Nah, itu enggak ada seperti itu. Oke, kita lihat ya. Template-nya, kita lihat template ya, template. Nah, dibaca template-nya ya. Nih, template-nya adalah dia menggunakan APA. Oke, APA ini ya. American Psychological Association menggunakan otomatis Mendeley. Ya. Kita lihat dulu di mana tadi saya lihat. Nih. Author should use at least 20 reference. Ada 20 daftar pustaka. Kita lihat. Ya, kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, Suheni. Masih 18, harus 20. Iya, Pak. Ya, kita tapi bukan itu lagi yang jumlahnya, tapi harus sinkron. Saya cek Bafadal saya. Bafadal cuman hanya ada di daftar pustaka. Citasi di body text-nya itu tidak ada. Oke. Berikutnya ada Hartono ya. Ada Hartono. Saya cek Hartono. Nah, sama. Tidak ada. Hartono hanya ada di daftar pustaka. Citasinya tidak tercantum. Itu ya. Tidak tercantum. Saya mau masuk ke Sutarno atau Sumarji nih, Sumarji. Ya. Sumarji. Hanya ada di daftar pustaka. Citasinya mana? Jadi saya ada alasan kuat ya, artikel dari Suheni ini tidak lulus. Kuat alasan saya. Template-nya sudah tidak jelas, metode penelitiannya masih lemah, ya kan, teorinya tidak mendukung, begitu kan. Daftar pustakanya tidak sinkron dengan citasi itu. Ya. Nah, itu yang perlu menjadi perbaikan dari Suheni. Itu saja Suheni, masukan dari saya. Ya. Baik. Masih ada Asri, sudah masuk Asri? Oh, belum. Yo, silakan. Ada yang belum mengumpulkan artikel? Ada Pak, saya masih dalam proses pengerjaan. Si siapa ini? Oh, Maria. Maria. Oke, nggak Iya, usah Pak. lama-lama Maria yang. Oh iya. Ayo, siapa lagi yang mau saya koreksi? Ini kalau nggak ada saya koreksi ya bingung mau komentarnya. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Karena di web 3 ini adalah membahas tugas draft artikel ilmiah yang telah saudara unggah. Tapi tidak ada yang diunggah masalahnya selain 4 tadi. Ya, selain 4 tadi itu tidak ada yang diunggah. Oke.
ya. Lalu ada lagi yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Silahkan. Tapi Pak, Iya. Heeh. Halo, gimana? Tidak jelas suaranya. Pak tadi bilangnya nggak usah dimasukkan tinjauan pustaka ya Pak? Iya, tidak usah. Itu dijadikan satu aja dengan pendahuluan. Ya. Anda tidak mengerjakan yang namanya sebentar ya. Anda tidak mengerjakan skripsi. Oh begitu, iya makasih. Ya silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Tapi Pak jadi saya ulang ini karena yang mau saya kirim itu saya kasih masuk tinjauan pustaka Pak. Kenapa? Yang saya mau upload ini Pak saya kasih masuk tinjauan pustaka Pak. Jadi saya kirim ini Pak. Jadi saya ulang ini Pak. Ya, itu tidak ada yang namanya tinjauan pustaka. Lihat template-nya saja. Oh, iya Pak. Jadi saya ulang dulu Pak baru saya upload ya Pak. Iya, silakan. Ya, makasih banyak Pak. Ya, baik. Oke. Ada yang lain? Silakan. Karena yang mau saya komentari ya belum mengirim artikelnya. Jadi saya apa yang mau saya bahas di sini nanti kan gitu ya. Nih saya lagi ngecek tugas 4 masih submitnya masih 0 ya, masih 0. Terus ya tugas 3 ya, tugas 3 mana ya, sebentar. Tugas 3. Oke, tadi sisa. Oh, ini ada satu yang upload ini. Kita lihat ya. Punya siapa yang mengupload ini? Siapa nih? Oh, sama ya. Katarina tadi juga yang sudah mengupload. Ya. Oh, Helena ada di sini. Helena ada, halo. Aduh, tidak ada ya. Bagaimana lah saya mau mengomentari seperti ini? Helena ternyata tidak ada. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat itu kan, ya. Kalau kita lihat itu tidak perlu yang namanya ya. Ini kan punya si Helena ya, itu tidak perlu yang namanya kata pengantar gitu kan, langsung saja begitu ya. Bentuk artikelnya tidak perlu ada rumusan tujuan seperti ini ya. Definisi istilah itu nggak perlu. Ini kan kesannya adalah bikin skripsi di sini ya. Kesannya adalah bikin skripsi
Nah, gitu maksud saya. Ya, 47 halaman. Tidak perlu, ya. Nah, baik, ada yang mau ditanyakan? Sudah pukul 10:30. Ya, kurang WIB maksud saya, ya. Kurang lebih sekitar ada 30 menit Anda bisa bertanya. Silakan. Khairunisa ada di sini? Oh, tidak ada. Yovita, halo Yovita. Ada Pak. Mana Ini artikelnya? yang Coba kirimkan dulu. sementara kerja Pak. Ya, Saya punya masih 10 jurnal Pak, bisa? tidak boleh 10 jurnal, harus 10-20. Harus 20 kah Pak? Iya, harus 20. Oke. Yang berikutnya Pak, saya masih bingung langkah-langkah untuk kerjanya ini Pak. Pertamanya bab 1 itu saya sudah paham, terus selanjutnya itu tuh saya bingung Pak. Tidak ada yang namanya bab 1, langsung ada bab pendahuluan. Oh iya, pendahuluan latar belakang. Iya, Latar belakang. pendahuluan, bukan latar belakang, pendahuluan. Oh, iya. Ya, namanya pendahuluan bukan latar belakang. Iya Pak. Oke. Jadi saya cerita lagi juga kan, pengalaman saya mengampu karya ilmiah ini memang sangat sedikit yang lulus gitu kan. Ada yang ikut web, rajin banget ikut web 1, 2, 3, 4, ini kan sampai web keempat ya. Rajin banget dia ikut web, tapi artikelnya sangat-sangat jauh di bawah standar itu. Ya, sampai saya email, saya chat lewat itu kan, lewat grup gitu, semuanya tidak direspon. Ya, semua media sosial sudah saya kerahkan untuk ayo tugasnya mana gitu kan, tapi nggak direspon gitu. Ketika ada yang merespon, ada teman yang lain merespon, tugasnya di bawah standar. Jadi saya juga bingung mau mengomentarinya dari mana begitu. Ya, dikerjakan serius. Jadi ibaratkan tuh artikel yang Anda kerjakan sekarang tuh web karya ilmiah ini ibaratkan mini skripsi, tapi lebih berbobot begitu, versi mininya. Ya. Kebanyakan adalah teorinya yang masih belum jelas. Kan begitu ya, teorinya masih belum jelas. Jadi teori itu sebagai menjadi patokan utama untuk kita melangkah gitu ya, kita melangkah. Nah, ini ada yang masuk lagi kayaknya. Oh, bukan ya. Ya, jadi itu yang perlu kita perhatikan bersama ya. Baik, ada yang mau ditanyakan yang lain? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kalau mau ditanyakan. Halo. Yuk, silakan. Yovita, Maria mana? Halo Maria. Iya Pak. Bagaimana dengan artikelnya? Jurnalnya masih 8 Pak. Masih 8 ya. Oke. Dalam proses pengerjaan. Ya. Kalau ya, jadikan tugas 3 itu kan harus diselesaikan terlebih dahulu kan, nggak bisa kita lanjut ke tugas sebelumnya ya, tugas 3. Oh, tugas 3 itu terlambatnya adalah paling lambat adalah tanggal 25 November ya, 4 hari lagi kurang lebih ya. 4 hari lagi gitu ya. Jadi harus benar-benar perbaikan. Oke. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan ya. 4 hari lagi. Silahkan, yuk.
ikutin saja yang ada di template itu ya. Ada pendahuluan tanpa subjudul gitu kan, metode, hasil, kesimpulan, daftar pustaka gitu kan. Kalau yang di tugas 3 itu memang daftar pustakanya memang 5 jurnal bereputasi dan 5 buku gitu kan, tapi di template-nya adalah 20. Berarti memang harus yang di 20 itu yang kita disampaikan ya. Baik, ada pertanyaan? Yuk silakan. Silakan kalau mau ditanyakan, yuk silakan. Yuk silakan. Kalau nggak ditanya saya bingung apa yang mau saya sampaikan begitu ya. Nah, biasanya kalau misalkan Anda bekerja di perpustakaan sekolah itu yang bisa dijadikan, yang bisa diangkat untuk judul itu biasanya peran perpustakaan, peran pustakawan, peran guru dalam mendukung gerakan literasi sekolah, begitu kan. Terus bisa juga dari aspek psikologinya ya kan, psikologi pustakawan dalam menghadapi anak-anak kelas 6 SD yang mau ujian mungkin ya, itu bisa diangkat sebagai judul. Ada lagi juga dari aspek manajemennya bagaimana begitu ya, manajemen perpustakaan sekolah atau ya itu. Misalkan juga bisa dari ya standar saya sambil share screen ya, standar nasional perpustakaan. Nih, perpustakaan sekolah boleh ini ya. Standar nasional perpustakaan sekolah itu boleh kita ambil ya. Kita saya download dulu. Mana ya downloadnya ya? Masih ini dia. Ya. Oke ya. Nih ini bisa, misalkan mau mana ini ya, ruang lingkupnya itu buku pengayaan, buku teks, caca ulang, ergonomis, keunikan, kompetensi, bisa ini jadikan teorinya ya. Nih, koleksi perpustakaan boleh nih. Misalkan analisis koleksi perpustakaan berdasarkan SNP nomor Standar Nasional Perpustakaan Sekolah nomor 4 tahun 2004 ya, pada SD, SMP, SMK di sini gitu misalkan. Analisnya pertama misalkan nih kan ada sudah jelas koleksi perpustakaan, jenisnya, jumlah koleksinya begitu kan, pengembangannya, penambahannya, ada pengorganisasiannya, caca ulang, pelestarian gitu. Udah boleh itu ya, boleh. Misalkan saya kasih judul seperti ini ya kan, analisa perpustakaan sekolah ya, sekolah dasar misalkan ya, sekolah dasar XX ya, berdasarkan SNP ya, Perpusnas nomor 4 ya, nomor 4 tahun 2024 ya. Boleh. Ini yang pertama, analisa perpustakaan analisa ya bahan koleksi perpustakaan sekolah dasar XX berdasarkan SNP perpustakaan. Nah, boleh seperti itu. Nah, nanti kan di hasil dan pembahasannya ya sudah jelas. 1.
Ya, satu ini apa ini? Satu ini mana tadi? Ya umum, nah gitu, umum gitu kan. Terus jenis koleksinya, jenis koleksi gitu kan. Nomor 3, jumlah koleksi kan gitu ya, jumlah ini koleksi. Setelah itu ada pengembangan koleksi ya kan, pengembangan koleksi boleh ya, penambahan koleksi boleh. Terus ada lagi apa ya, pengorganisasian koleksi, pengorganisasian koleksi. Terus ada cacah ulang sama pelestarian, cacah ulang dan pelestarian. Nah, koleksi umumnya ada apa aja misalkan gitu kan. Ini menyediakan buku teks utama 2 lembar mata pelajaran. Oke, teorinya kan menyediakan ya buku teks 2 eksemplar ya per mata pelajaran. Nah, artinya berarti kita lihat ya. Terus berdasarkan ya kan, berdasarkan hasil yang didapat, misalkan ya kan, ya perpustakaan sekolah XX ya belum memenuhi kriteria tersebut. Nah, oke. Ini anggap saja ini hasilnya ya kan. Kenapa gitu kan? Hal ini terjadi karena koleksi yang masih kurang itu. Nah, sederhananya seperti itu. Nah, misalkan kalau penelitiannya kualitatif, berarti harus ada kutipan wawancaranya. Misalkan perpustakaan kami koleksinya sedikit. Ini kutipan wawancara misalkan ya. Ini yang ya. Nah, ini kutipan wawancaranya misalkan ya. Ini kutipan wawancaranya. Boleh seperti itu. Nah, terus yang kedua, menyediakan koleksi perpustakaan paling sedikit 1000. Indikator kedua adalah minimal 1000 judul. 1000 judul. Bagaimana kutipan wawancaranya dulu? Koleksi kami ya tidak sampai 1000 judul misalkan begitu ya. Ini kutipan wawancaranya dari kepala perpusnya. Oke. Koleksi kami hanya misalkan 700 judul gitu. Udah. Nah, ini kalau penelitian kualitatif ya, berdasarkan wawancara gitu ya. Wawancara didapatkan koleksi perpustakaan XX hanya 700 judul. Alasannya kasih tahu. Hal ini ya dikarenakan mungkin anggaran yang belum cukup. Seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, saya kasih contoh. Kalau masih kurang tepat seperti yang saya kerjakan ini, memang. Ya. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Halo Pak. Ya, silakan. Asri ya. Pak, Udah tadi jaringannya. Oke, saya koreksi lagi.
Masih setengah tadi. Ya Pak. Oke ya, mikrofonnya on terus ya. Oke, baik. Nah, muncul di layar Asri. Ya. Nah, jadi Asri, kita kan sampai sini tadi ya. Pada dasarnya minat baca sangatlah rendah di kalangan siswa kelas 4. Jadi jika ada statement seperti ini, itu saya masih ragu ya, ragu. Oke, saya lanjut. Maka dari itu peningkatan budaya membaca di lingkungan siswa kelas 5 SDN perlu ditingkatkan lagi. Oke, ya. Tujuan nih seharusnya bukan tujuan kegiatan, tujuan penelitian ini itu apa? Kan begitu, ya. Oke, saya sudah perlu ada beberapa penambahan ya. Ya, perlu ada beberapa penambahan dari bab 1 ini ya. Nah, kalau kita lihat dari mana nih ya template-nya tadi? Oh, bukan. Dari template-nya itu harus ya, harus ada novelty, uniqueness, ya, research gap-nya, masalahnya itu harus ada. Oke, saya masuk ke, nah, dan di pendahuluan ini juga perlu dicantumkan teori yang mana yang akan dijadikan kunci utama, begitu ya. Ini kan implementasi program literasi. Mungkin kalau program literasi bisa ada Big Six, gerakan literasi sekolah ya kan, empowering egg gitu kan, itu yang perlu bisa disampaikan ya, yang perlu disampaikan ya. Nah, oke, jenis metode ini boleh ya, ini langsung sebentar ya. Nah, jadi misalkan ya di metode penelitian itu bisa digabungkan saja. Metode penelitian apa? Oke, kita lihat deskriptif, boleh deskriptif. Nah, populasinya ini, nah, populasinya berapa, Asria? Ini populasinya berapa? Halo. Asria, halo. Ayo, Asria. Populasinya berapa? Ya, populasi samplingnya ini tidak jelas ya, waktunya tidak jelas juga. Ini persiapan penelitian ini tidak usah ya, persiapan pengolahan data lah, langsung masukkan aja ke metode penelitian jadikan 1. Halo Asria, nah ada on mic nih. Jaringannya itu populasi Pak, mestinya di yang tadi jumlahnya langsung ditaruh Pak atau bagaimana? Iya, jumlahnya ditaruh, langsung diletakkan di populasinya berapa. Begitu ya. Samplingnya berapa? Teknik pengambilan samplingnya pakai yang apa? Itu nggak jelas semua. Oh iya Pak. Ya, ini populasi samplingnya nggak jelas. Persiapan penelitian nggak usah, pengolahan data itu tidak usah ya. Nih, hasil dan pembahasan. Kita lihat hasil dan pembahasan. Oke, ini tadi judulnya apa ya? Oh, implementasi program literasi. Oke, implementasi program literasi. Di mana saya tahu implementasinya? Ya, di mana saya tahu implementasinya, Asri ya? Ya,
Implementasi program literasi untuk meningkatkan minat baca. Nah, literasi. Yang mengimplementasikan siapa? Perpustakaannya kah atau sekolahnya? Hah? Halo Pak. Ya, implementasi. Ya, Ya, oke. Implementasi yang mengimplementasikan siapa? Sekolahnya kah atau perpustakaannya kah? Ya, silakan. Silakan kalau mau disampaikan. Yuk, silakan. Oke ya, ini kalau saya menilai ini masih perlu ada beberapa perbaikan ya, Asria ya. Ini masih perlu ada beberapa perbaikan ya. Ini masih belum jelas implementasi yang apa yang dimaksud gitu kan. Ya, tiba-tiba langsung ke faktor utama kan gitu ya, tiba-tiba kok masuk ke faktor utama. Ya, nah silahkan Asria. Oh, hilang lagi nih Asria. Oke ya, ini jadi untuk yang ada di Teams ini perlu diperhatikan juga ya. Dalam membuat daftar pustaka pun harus diperhatikan. Yang diminta itu kan APA ya, versinya memang nggak jelas disampaikan di situ. Tapi perlu ini versi ke 7 gitu ya. Kalau ini sudah benar Anderson RC itu sudah benar. Ciri-cirinya APA itu adalah inisial namanya itu disingkat namanya itu memakai inisial kan gitu. Tapi ketika masuk yang sini Aprilia Imelda itu kok nggak jelas juga, bukan begitu ya. Harusnya kan Aprilia, I begitu ya. Ini pun nggak jelas nih, entah jurnal, entah buku kan gitu ya, yang perlu diperhatikan. Oke ya, terus ada lagi ya Sumartono ini sudah benar ya, Rizky, tapi belum saya cek antara sinkronnya apa tidak, itu belum saya cek kembali ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ayo ya, jika ada yang mau ditanyakan silakan ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Yuk, silakan. Tidak ada, kurang lebih 10 menit lagi lah ya, kita akan mengakhiri sesi tutorial webinar
3 untuk mata kuliah karya ilmiah yang tepat pukul 10.47 ya. Kita mulai tadi lebih cepat ya, jadi nggak masalah menurut saya ya. Baik, ada yang mau ditanyakan tadi? Kalau Suheni tadi, saya sukanya adalah di metode penelitiannya ya. Saya lebih suka metode penelitian yang kuantitatif karena angka itu bisa disampaikan secara jelas kan begitu ya. Itu yang saya suka dari Suheni ya. Nah terus kalau penelitian-penelitian yang lainnya masih perlu perbaikan ya, major revision yang saya maksud ya. Ya, itu yang perlu diperhatikan sama-sama ya. Ada pertanyaan? Silakan. Mari kalau ada pertanyaan. Oke, baik ya. Memang banyak sekali kendala yang ada di sini. Saya lihat tadi ada siapa ya, si Ina ya, tidak ikut web karena deras dan petir. Ada Mas Neni ya, karena hujan deras juga. Ada Asri, tiba-tiba jaringan hilang karena hujan deras. Dan ada si Ica Khairunisa tadi mati lampu ya, karena jaringan tergantung cuaca dan listrik ya begitulah ya. Tidak masalah, yang penting artikel Anda dikerjakan sebaik-baiknya kan begitu ya. Oke, kurang lebih ada 8 menit lagi saya akhiri ya. Saya akhiri untuk Tuweb hari ini tepat pukul 10.49, maka Tuweb 3 resmi berakhir. Kita ketemu lagi di Tuweb keempat, dan mohon semua yang hadir di sini draft artikel ya sudah lengkap ya, sudah lengkap. Oke. Memang semuanya masih banyak revisi. Siapkan draft artikel itu sebaik-baik mungkin. Fokus saja satu hari itu 1 jam untuk mengerjakan. Nggak kuat 1 jam, 1 hari 30 menit untuk mengerjakan karya ilmiah ini ya. Sekian dari saya selaku Pak. Oh iya, Pak, seandainya saya ganti judul karya ilmiah boleh kah, Pak? Ya, tidak masalah mau ganti tema, ganti topik, judul itu tidak masalah. Ya, siap, Pak. Ya. Ingat ya, urutannya alur logikanya itu bagus ya. Masa di atasnya 6 di bawahnya 4, kan gimana ceritanya kan begitu. Iya. Ya. Mau ganti judul, ganti topik, ganti tempat penelitian itu boleh ya. Boleh, nanti kan ada akan ada jadwal finalisasinya. Ya, silakan kalau ada mau ditanyakan sebelum saya tutup. Ya, kalau nggak ada. Waktunya sampai kapan, Pak? Yang mana? Bingung. Yang tugas 3 itu maksimal sampai tanggal 24. Ya. Sampai 24 atau 25 tadi ya saya cek. Oh ya, 4 hari lagi. Karena Pak, berarti itu kita harus mengunggah ulang atau tetap yang itu dulu seandainya kalau belum selesai revisi nih, Pak? Mengunggah ulang saja. Ya. Oke, siap, Pak. Mengunggah ulang saja. Itu nggak apa-apa. Ya. Diunggah ulang nanti makanya di minimal dibuat sesuai template-nya gitu kan. Karena di tugas ketiga itu harus saya pilih lanjut ke tugas keempat atau tidak gitu kan. Ya, rata-rata masih saya reject semua. Ya, rata-rata masih saya tolak semua untuk lanjut ke tugas keempat. Ya. Ayo, kurang lebih ada sampai sampai tanggal 25 ya. Tanggal berapa ini ya?
tanggal 25 hari Senin itu sudah clear semua ya, mudah-mudahan bagus biar bisa saya lanjutkan ke tahap berikutnya, ke tugas keempat ya, tugas keempat. Oke, saya kira cukup itu saja ya. Pak. Oke, terima kasih semuanya, selamat Sama-sama. siang ya, mohon maaf Iya, jika Pak. ada Terima penyampaian kasih. salah. Oke, saya mohon leave. Yo, Terima kasih Pak. mari